Obrolan bantul kasih, obrol-obrol bikin baper. Oke, kali ini sobat kita kedatangan tamu nih. Tamu yang spesial tentu saja dari paroki kita sendiri. Nah, bertepatan dengan apa yang akan dengan topik kita nanti ya. Ya, ini kenalan dulu nih guys. Ini ada dua sahabat saya. Ya, perkenalkan yang sebelah, yang baju hitam ini namanya siapa Mas? Saya Arta Putra, bisa dipanggil Arta. Arta, ini dari mana Mas? Dari saya paling wetan itu bahasa Indonesianya apa ya? Timur, paling timur. ya. Perbatasan sama Imogiri saya. Perbatasan sama wilayahnya. Bramin. Bramin itu? Brayat Minulio. Oh, Brayat Minulio guys. Dan sebelahnya ada Mas Prabandaru. Ya. Prabandaru. Panggilannya Mas Panggilannya Prab, Daru. Daru aja. atau Mas Daru aja. Enggak Mas Praps gitu kan. Oke. Enggak, nanti kayak terlalu bapak-bapak banget. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, kita di sini sama sobat Omkers ya. Omkers, tahu Omkers enggak Mas? Omkers apa Mas? Omkers itu dari OMKers. Oh. Nah, jadi sobat Omker. Oh gitu sebetulnya. Nah, jadi sobat Omker ya, ini bertepatan kebetulan dengan akan kita bahas nanti dengan topik kita Mas, bersinggungan dengan OMK. Nah, ini kebetulan teman-teman muda ini ya, dari wilayah masing-masing. Oke. Di sini kira-kira gimana Mas? Ada kegiatan enggak selama pandemi ini? Kita kan masih berbicara tentang pandemi ya. Okay. Pandemi COVID-19 ini. Kira-kira ada nggak yang masih kira-kira teman-teman itu rasakan ketika pandemi sebagai orang muda, terutama orang muda Katolik di gereja kita. Okay. Siapa dulu silahkan. Aku dulu aja. Santai aja. Dari kanan. Oke, boleh silahkan. Oke. Kita tuh pertama itu sebenarnya itu setahun kita berhenti ya, gak ada kegiatan. Berhenti. Oh. Soalnya kan pandemi terus gereja juga belum buka. Jadi kita agak agak bingung mau ngadain kegiatan apa. Oke. Apalagi ada PPKM juga. Tapi deket-deket ini kita banyak ngadain kayak kegiatan sih. Kayak kemarin kita ada bagi-bagi geser gitu. Geser ya? Iya, Oke, betul. bagi-bagi geser. Lalu apa aja mungkin? Mungkin Mas Jody bisa jelasin geser. Kalau untuk gesernya itu gerakan Rp1.000 gitu. Kemarin kita laksanakan pada saat bulan apa Mas Arta? Aduh. Agak lupa. Aku gak lupa geser. Jadi inti kegiatannya itu kita mengumpulkan pas Yakobusan. Oh iya, Yakobusan. Yakobusan itu bulan Juli ya? Bulan Juli ya. Oke. Kita mengumpulkan tabungan dari setiap lingkungan, kemudian wilayah, kemudian dikumpulkan di paroki. Nah, itu nanti setelah terkumpul kita belikan sembako, kita bagikan ke umat kita yang membutuhkan. Oke. Menarik ini guys, sobat Omkar semua ini yang namanya geser ya. Ya betul. Gerakan Rp1.000. Nah ini kira-kira Rp1.000 itu maksudnya gimana Mas? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Siapa? Kamu aku. Apa aja ya? Jadi kita tuh dituntut untuk menabung Mas. Jadi kita tuh per hari ya itu ya. Ya, per hari. Per hari di rumah kita ngadain Kita buat celengan dari sembarang celengan gitu kayak kotak atau apa. Kita per hari itu nabung sampai batas waktu yang ditentukan. Terus uangnya nanti kita kumpulin di paroki, ke bendahara paroki begitu Mas. Oke, bendahara paroki tentu saja yang masih OMK ya Mas. Betul, masih OMK juga ya. Oke, kalau ini kan udah masuk program nih. Udah masuk apa yang dilakukan. Nah, sebelumnya Mas. Ini kan kita bicara masih tentang pandemi ya, guys ya. Tentang sobat Omkers ini. Nah, sebelum kalian mengadakan geser, apa keresahan kalian itu yang kalian rasakan selama di rumah ya? Katakanlah kita jadi kaum rebahan. Ya, betul. Betul kan? Betul, Ya, betul banget. nggak cuma OMK, yang kerja pun juga rebahan. Awal-awal banget itu. Nah, apa yang terpikirkan atau keresahan kalian selama masuk COVID awal-awal sampai pertengahan deh, sampai ada kegiatan itu dah. Kalau bisa diceritakan, mungkin siapa dulu? Mungkin aku dulu. Ya, oke. Mas Prab boleh. Prab ya. Oke. Mas Prab aja guys ya kan. Kalau di awal itu kan kita karena belum tahu apa-apa tentang COVID ya. Kan beritanya pertama di Cina, kita anggap nggak akan pernah masuk Indonesia, tapi ternyata masuk. Terus semuanya berubah. Mulai dari gereja kita mau misa juga dibatasi. Bahkan dulu waktu awal masuk itu langsung ditutup sama sekali. Oh. Dan untuk layanan misa live streaming itu masih beberapa dari mungkin katedral yang udah besar yang bisa menyediakan.
Ya itu mungkin keresahannya itu ya. Yang pertama kita sering ngumpul di gereja bareng anak-anak UMK dan akhirnya harus mati total. Soalnya banyak juga teman-teman kita kan yang ada yang kena juga. Jadi kita agak menjaga jarak kan, mau ketemu juga bingung. Jadi itu sih mungkin yang menjadi keresahan itu susah kumpulnya itu tadi. Susah kumpul ya. Ya memang sulit guys. Emang kalau waktu corona ya, COVID awal-awal itu memang yang namanya kumpul-kumpul itu susah. Ya semuanya merasakan ini wabah dunia. Gak cuman kita semua ya yang merasakan. Enggak cuman kita aja, maksudnya enggak bukan kita semua. Oke, lalu mungkin dari Mas Arta nih, mungkin ada keresahan sendiri yang pribadi atau kalau dari saya sendiri itu kayak kita tuh udah lama gak di OMK. Kan kita sebelumnya kan kita OMK pasti rame. Di belakang gereja pasti kumpul kan, pasti banyak teman-teman. Tapi itu kita kemarin tuh setahun kok 6 bulan dulu aja lah. 6 bulan dulu kayak kok gak ada kegiatan. Mau ada kegiatan juga takut kan, takut entah itu apa namanya? Entah itu nanti takut menyebar atau masih PPKM dan lain-lain. Terus kita udah lanjut setahun kok ada yang kosong gitu. Di OMK tuh kok kita tuh ngerasa mosok kita OMK nggak ada kegiatan gitu. Anak muda kok sepi gitu. Ya betul. Ya itu. Biasanya meramaikan gereja ya kan. Nah, terus apa lagi mungkin? Ada enggak? Udah sih terus kita ngadain kegiatan. Tapi mungkin juga karena di wilayah kita ada kegiatan, Mas. Ada kegiatan juga ya, nah, di itu wilayah. Awalnya dari situ sebenarnya kita kumpul di paroki kita rame lagi itu sebenarnya dari situ, dari wilayah-wilayah kan udah mulai bosen nih untuk sendiri-sendiri terus di rumah ya kan. Akhirnya di wilayah ada kegiatan mulai dari mungkin bakar-bakar, maksudnya untuk kita ngumpulkan lagi lah, kita senang-senang dulu. Terus ada ibadah-ibadah juga ya Mas Arta ya. Kayak Rosario waktu itu kan ada bulan Rosario juga, kita melaksanakan Rosario bareng-bareng sama OMK wilayah. Nah, setelah itu ada yang menginisiasi untuk melakukan itu di paroki. Kita bentuk kayak apa namanya? Kepengurusan dadakan. Kepengurusan kecil-kecilan kan, gitu. Oke. Untuk kepengurusan yang lama kan udah banyak yang kerja, mungkin di luar kota juga ya kan. Akhirnya ada yang menginisiasi itu, kita bentuk dadakan juga. Akhirnya mulai ada beberapa kegiatan. Pertama yaitu geser itu tadi. Nah setelah geser selesai, mulai ada kegiatan olahraga. Soalnya kan udah turun juga angka COVID-nya, kita udah mulai berani olahraga, ada badminton juga. Terus ada apa lagi Mas Arta kemarin? Yang jelas, yang paling utama parkir. Parkir. Itu paling utama sekali soalnya. Pendapatan wilayah dari situ semua. Aduh, ketahuan nih guys. Betul sekali. Ketahuan nih guys. Iya. Kita ya OMK itu memang, tapi sumber dana tetap jalan ya Mas ya. Tetap jalan dari paroki sendiri juga kasih kan ya. Aman paroki aman. Aman toh. Nah, kemudian nih, tadi aku mau tanya apa ya, agak lupa sih. Mungkin lebih ke arah ini ya. Oh, ini ketakutan. Nah, ketika tadi Mas Prap ya, Mas Prap sama Mas Arta, Mas Arta membahas soal kumpul. Pertama itu di wilayah nih, di wilayah ya. Nah, di wilayah itu awal ada ketakutan nggak sih, kan awal-awal dulu ada yang apa ya, ada kumpul-kumpul dibubarkan. Nah itu kalian gimana? Akhirnya terwujud kan ya, maksudnya terwujud berkumpul bareng-bareng, doa bersama, Rosario dan kemudian bakar-bakar. Nah itu meskipun terwujud itu ketakutannya gimana sih kalian menghadapi itu? Kalau dari saya sendiri Mas, takutnya itu ya emang tadi. Yang pertama itu adalah sama masyarakat sekitar. Ya entah itu dibubarkan apa enggak, kan kita tetap ada kan namanya attitude Mas. Iya betul. Jadi kan walaupun kita ada kumpul tetap ya minimal kita harus izin gitu. Tapi tetap selagi masih ada tekad pasti bisa sih Mas. Oke, bisa. Itu dari saya. Oke, jadi itu caranya nih ketakutan ya, attitude. Iya betul. Apa ya kalau di masyarakat tuh kong kali kong ya. Iya. Kong kali kong. Pak Promo. Pak, saya mau kumpul-kumpul Pak. Saya mau kumpul-kumpul. Speak Pak RT. Boleh nggak Pak RT ya? Boleh, tapi cuma 10 orang, prakteknya 11 orang. Nah, nggak apa-apa. Rahasia umum itu Mas. Nah itu juga kita kan pengennya semuanya kumpul ya. Dan kebanyakan di wilayah itu yang punya apa ya namanya space, mungkin halaman yang cukup luas itu sedikit. Nah itu mungkin kita manfaatkan yang punya space halaman agak luas itu, kita kumpulnya situ. Jangan kan sekalian apa physical distancing. Iya. Jadi agak jauh-jauh gitu. Ya, prokes aman Mas. Aman. Oke, aman. Oke, sip. Oke. Nah, ini nih kebetulan di topik kita yang kali ini kan kita berkaitan dengan Hari OMK sedunia ya. Hari Orang Muda Sedunia, HOMS. Ya, HOMS. HOMS, dan ini adalah omkernya guys. Perwakilan omker dari gereja kita. Oke. Nah,
kalau saya simpulkan ya, aku simpulkan kalian itu sudah melewati tahap rebahan yang nggak tahu mau ngapain, kemudian ada keinginan keresahan kok. Aku pengen berkarya ya. Namanya orang muda itu ya guys ya, pasti pengen, ayo aku butuh berkarya, butuh ketemu teman atau apa, itu adalah kebutuhan sebenarnya. Terus kemudian akhirnya terwujud dari kecil-kecilan dulu wilayah, mungkin lingkungan dulu ya, lingkungan ke wilayah lalu ke paroki akhirnya, dan jadilah geser tersebut. Salah satu prokernya adalah geser, gerakan Rp1.000, dan akhirnya ada juga gerakan untuk olahraga bareng ya, badminton ya kan Mas ya? Iya, badminton. Waktu itu sempat futsal juga. Futsal. Oke, nah di sini berarti ada titik di mana kalian titik balik untuk bangkit ya. Nah sesuai dengan topik kita yang mungkin akan dibahas nanti, Kristus bangkit pada orang muda ya. Kalian sebagai perwujudan itu, kira-kira kalian merasa nggak sih kalau kalian itu sebagai orang muda jadi uluran tangan Tuhan atau uluran tangan yang lain? Mungkin ya tangan Tuhan ya. Bukan tangan ya, bukan yang lain ya. Yang lain jangan tangan yang lain. Ntar enggak. Aduh jangan ya guys, jangan ditiru guys. Oke, gimana kira-kira itu? Ya dari saya mungkin itu bisa, jalan Tuhan itu kan macam-macam. Iya. Mungkin bisa lewat dari kita, kayak ada satu orang kayak Mesias sih. Ya bukan Mesias juga, bercanda enggak. Bukan Mesias. Jangan ngeklaim ya guys. Nanti jadi nabi palsu. Hati-hati. Enggak, jadi kayak dilalah ada satu orang kayak ada yang kayak orang itu kayak kalau enggak ngapa-ngapain gabut. Betul. Nah, gara-gara gabut itu dia ngajak teman kan. Nah, mungkin dari tangan Tuhan itu mungkin bisa dari lewat orang itu. Jadi kita kayak ayo mau kita kumpul. Dilalah semua kan ngerasain yang sama. Mungkin enggak tekan aja ngomongnya, enggak sampai aja ngomongnya. Jadi mungkin dari situ juga, dari satu orang, dari simpel aja, dari gabut aja. Mungkin bisa jadi kayak gini sampai ke titik podcast ini mungkin. Oke, siap, akhirnya berani bangkit ya. Orang muda yang berani bangkit. Nah, itu karena sekarang orang muda itu butuh apa ya? Jadi tumpuan untuk pergerakan di seluruh gereja di Indonesia mungkin saya kira. Ya kan? Maraknya orang muda. Nah, Kristus bangkit itu sendiri di orang muda. Ya, meskipun apa ya? Ya karena bukan mengesampingkan orang yang sudah tua ya, tapi memang orang muda itu lebih banyak tenaganya, terus karep itu apa ya, keinginan yang lebih banyak. Jadi maka kita harus apa ya, sebagai orang muda tuh ya punya greget gitu loh guys. Kita mau ngapain ya greget, kita nggak mungkin terkungkung dengan pandemi ini ya kan. Itu yang saya simpulkan. Oke, terakhir sama Mas Daru mungkin gimana, mungkin ada perasaan apa tentang topik yang kita bahas ini, Kristus bangkit di dalam diri kita. Nah, kalau saya sendiri menyimpulkannya atau merasakannya itu, kita kan sebenarnya kalau di dalam Alkitab segala macam itu kan diibaratkan sebagai gereja. Jadi Tuhan itu kan tinggal di diri kita. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya segala macam bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk positif itu menjadi uluran tangannya Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di situ untuk menggerakkan kita sehingga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orangnya di sekitar kita, bahkan untuk mungkin makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Bukan cuma manusia ya, maksudnya entah itu tanaman juga, entah itu hewan-hewan juga. Kalau kita bisa memberikan sekecil apapun, ya itu sudah menjadi kehadiran Tuhan di situ melalui tangan kita. Oke, cukup menarik guys cerita teman-teman kita, Omkers, sobat Omkers ini. Nah, itulah apa yang harus kita lakukan sebagai umat ya, sebagai umat terutama orang muda, terutama di Hari Orang Muda Sedunia ini. Tentu saja kita harus sebagai orang muda harus banyak karya ya. Kenapa saya bilang harus? Nah, karena memang kalau orang muda nggak punya keinginan itu rasanya apa ya? Kalau kitab suci bilang iman tanpa perbuatan itu mati ya kan Mas ya? Giles. Aku kayak gini ya masih ya. Agak berat tua gini ya tahu ya itu dulu. Taman tak berbunga. Sebagai orang muda aku pernah Tia atau pernah Miss Dinner juga pernah, nggak tahu kan kalian. Nah, oke. Mungkin itu saja ya, Mas. Terima kasih. Mungkin kalau ada terakhir banget nih, kalau ada saran dan kesan
mungkin saran dan kesan untuk kedepannya buat orang-orang muda di seluruh dunia boleh, di paroki boleh. Kalau ada. Aku dari paroki aja yang dekat-dekat aja. Oke, boleh, silakan. Jadi aku agak promosi dikit ya. Oh, santai. Waktunya masih ada tuh, Mas? Masih aman. Jadi kan guys. kita besok tanggal 21 November kan ada pemilihan ketua yang baru nih. Wah, ini guys, ini kalian harus saksikan. Jadi besok jangan sampai kita nggak pilih. Karena kan besok ketua, entah itu siapa yang jadi ketua, itu pilihan kita gitu. Oke. Sama kalau kita itu jangan, misalnya kita udah berdinamika di wilayah, kita juga harus ingat paroki kita. Soalnya kan ya berkaca dari kemarin kayak paroki itu nggak ada orang kan rasanya kayak masuk paroki sepi gitu. Iya. Kita semua kan pinginnya ya kita tuh membantu ketua yang baru biar bisa berdinamika dengan kita lagi. Begitu. Oke. Mas Daru ada? Kalau saya mungkin lebih ke ayolah mulai bergerak itu. Mungkin ada teman-teman yang masih rebahan itu. Masih mainan HP, ngabisin kuota. Ayo kita bergerak supaya handphonenya itu dipakai tapi untuk menyebarkan kebaikan. Nah, itu dia guys. Mengajak teman-teman untuk ikut melakukan kebaikan itu. Nah, ayo guys ini. Menjadi uluran tangan Tuhan. Yo, guys. Nanti biblis sekali saya. Gak biasa kayak baru gini. kali ini dia kayak gini. Kali ini biblis sekali ya. Telinga saya tiba-tiba telinga saya jadi holy. Agak panas. Bersih. Kok panas ini? Ada yang aneh guys. Sorry my bad. Oke, mungkin cukup itu saja ya Mas ya. Oke, kita cukupkan, kita tutup saja podcast kita. Jangan lupa guys di follow nih mas ganteng ini. Oh, iya. Mas Prap ya, ada IG-nya nanti ada, terus kemudian ini Mas Arta. Boleh follow saya juga. Enggak perlu sebenarnya. Nah, oke, cukup sekian obrolan kami di sini. Jangan lupa komen, subscribe dan terus di-like ya guys ya. Oke, cukup sekian obrolan Bantul Kasih. Obrol-obrol bikin